Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Ibrahim Official yang dirahmati Allah. Pada pagi hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi, dikisahkan ada sebuah tempat yang bernama Badar, berjarak 80 mil dari kota Madinah. Saling berhadapan dua pasukan, kaum Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Abu Jahal, terdiri dari 1000 orang tentara, 100 diantaranya berkendara kuda dan 700 lainnya berkendara unta. Melawan kaum muslimin yang hanya terdiri dari 313 orang. Kala itu Nabi Muhammad sendiri yang memimpin kaum muslimin dan mengatur barisan. Dengan demikian peperangan pun tak dapat dihindarkan lagi. Kemarahan penduduk Mekah semakin hari semakin menjadi-jadi, disebabkan karena mereka mengetahui bahwa agama Islam di Madinah telah mengalami kemajuan yang pesat. Mereka khawatir orang-orang Islam akan membalas kekejaman-kekejaman yang pernah mereka lakukan. Lagi pula perdagangan mereka dengan Syria menjadi terhalang untuk pergi ke Damaskus. Mau tidak mau mereka harus melalui Madinah yang sekarang telah dikuasai Islam. Dikisahkan bahwa sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ada seorang tokoh yang bernama Abdullah bin Ubay. Direncanakan akan diangkat sebagai pemimpin besar oleh sebagian besar penduduk Madinah. Akan tetapi dengan kehadiran Nabi di Madinah, pupuslah rencana tersebut. Oleh karena itu, timbullah rasa dengki dan marah terhadap Nabi. Kemarahan mereka juga ditunjukkan ke penduduk Madinah, yang kala itu memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap bahwa penduduk Madinah sebagai pemberontak. Walaupun penduduk Madinah menerima ajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi banyak juga mereka yang meragukannya. Mereka tak dapat menyetujui ajaran Nabi Muhammad dan mengadakan gerakan gelap untuk menyingkirkan Nabi dari negeri mereka. Dan pada itu juga, para penduduk Mekah sudah bersiap-siap hendak menyerang orang Islam dengan kekuatan yang besar. Hal ini menyebabkan kedudukan orang Islam mulai sulit dan berbahaya sekali. Setiap waktu orang Islam dalam kecemasan, kekhawatiran, jika timbul pemberontakan dari dalam negeri. Dalam keadaan kritis seperti itu, turunlah wahyu Allah yang tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 190 dan 191. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu di Mekah, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu menerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Ayat tersebut memberi isyarat kepada kaum muslimin, untuk mengangkat senjata dalam rangka melindungi diri. Akan tetapi dilarang melewati batas, atau mendahului menyerang. Agama Islam terdiri atas keadilan yang sempurna, tidak mau menyerang, dan tidak suka diserang. Oleh karena adanya perintah tersebut, maka Nabi mulai menyusun pasukan, mengatur pertahanan dan perlengkapan. Nabi mengutus beberapa orang penyelidik di dalam kota, untuk mengetahui rencana dan kekuatan musuh, serta untuk menarik para kepala suku Badui ke pihak Islam. Pada bulan Rajab tahun kedua Hijriah, Nabi mengutus 12 orang muhajirin, dengan diketuai oleh Abdullah bin Jahsy, untuk bertolak ke selatan. Sepucuk surat diberikan kepadanya, dengan perintah membukanya setelah 2 hari perjalanan. Perintah itu pun dipatuhinya. Setelah 2 hari perjalanan, sesuai pesan Nabi, Abdullah membuka surat tersebut. Adapun isi surat tersebut adalah, "Kalau sudah kau baca surat ini, teruskan perjalananmu sampai ke Nakhlah, dan awasi keadaan mereka,
kemudian laporkan hasilnya. Di Nakhlah kelompok yang dipimpin Abdullah itu bertemu dengan kafilah dagang Quraisy, yang dipimpin oleh Amir bin Hazrami menuju Mekah. Kelompok ini teringat akan perlakuan Quraisy dahulu dan harta benda mereka yang telah dirampas. Kelompok yang dipimpin oleh Abdullah menyerang kafilah dagang Quraisy di Nakhlah dekat Makkah, dan di skirmish, mereka membunuh Amir bin Hazrami. Nabi mendapat laporan, bahwa kafilah bangsa Quraisy yang amat besar terdiri dari 1000 ekor unta, dengan segala muatannya, sedang dalam perjalanan ke Syria menuju Mekah. Untuk mengurangi kekuatan musuh yang telah siap menyerang itu, Nabi Muhammad memerintahkan untuk menghalang kafilah itu, dan merampasnya, untuk dijadikan kekuatan perang. Maksud Nabi ini diketahui oleh Abu Sufyan yang mengepalai kafilah. Kemudian Abu Sufyan segera mengirim utusan ke Mekah, minta bantuan tentara sebanyak-banyaknya. Yang ketika itu sedang dalam perjalanan, melalui suatu tempat yang bernama Badar. Menyusuri pantai Laut Merah, maka segera mengirimkan bantuan yang terdiri dari 1000 orang tentara, 100 diantaranya berkendara kuda, dan 700 orang lainnya berkendara unta, yang kesemuanya itu dipimpin oleh Abu Jahal. Ketika pasukan bantuan ini bertemu dengan Abu Sufyan, ia menyuruh agar pasukannya kembali saja ke Mekah, karena bahaya sudah lewat. Akan tetapi Abu Jahal bersikeras ingin memperlihatkan kekuatan tentaranya kepada orang Madinah. Sementara itu pasukan Rasulullah hanya terdiri dari 313 orang saja, diantaranya 2 orang berkendara kuda. Tentara yang kecil ini berangkat bersama Rasulullah menuju bandar. Dengan demikian peperangan antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin Madinah, tak dapat dihindarkan lagi. Pada pagi Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, kedua pasukan ini saling berhadapan. Saat ini Nabi sendiri yang memimpin kaum muslimin mengatur barisan. Akan tetapi ketika dilihatnya pasukan Quraisy begitu besar, sedang jumlah kaum muslimin kecil sekali, di samping perlengkapan yang sangat terbatas dibanding dengan perlengkapan Quraisy, Nabi kembali ke kemahnya dengan ditemani oleh Abu Bakar. Sungguh cemas Nabi akan peristiwa yang bahkan terjadi hari itu. Sungguh pilu hatinya melihat nasib yang bakal menimpa Islam, sekiranya kaum muslimin tidak mampu mendapat kemenangan. Kemudian Nabi Muhammad dengan seluruh jiwanya, ia menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon kepada Allah, akan segala apa yang telah dijanjikan kepadanya. Ia membisikkan dalam hatinya agar Allah memberikan pertolongan. Kemudian turunlah wahyu Allah yang tertulis dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 65,66. Hai Nabi, kabarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh, dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir, disebabkan orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu, dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan, maka jika ada di antara 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang, dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Selanjutnya Nabi Muhammad bermusyawarah dengan para sahabat beliau. Abu Bakar dan Umar menasihatkan agar pertempuran diteruskan. Begitu pula Mikdad dan Amir dari Muhajirin. Ia berkata kepada Rasulullah, teruskanlah apa yang diperintahkan Allah kepada engkau. Berhubung adanya larangan tidak boleh mendahului menyerang, maka orang-orang Islam menaati hingga musuh mendahului menyerang. Sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab, bahwa sebelum perang dimulai terlebih dahulu diadakan perang tanding, seorang lawan seorang. Dari 3 orang prajurit dari pihak musuh, melawan 3 orang pahlawan Islam untuk bertanding. Ketika itu pihak muslimin yang tampil menghadap adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abu Thalib, dan Ubaidah bin Haris. Hamzah tidak memberikan kesempatan kepada Syaibah, begitu pula dengan Ali,
tidak memberi kesempatan pada Walid. Mereka ditewaskan, lalu keduanya segera membantu Ubaidah yang kini sedang diterkam oleh Utbah, sehingga ketika prajurit musuh itu seluruhnya telah ditewaskan. Setelah selesai perang tanding itu, dilanjutkan dengan peperangan yang sebenarnya antara kedua belah pihak. Dalam peperangan itu pihak Quraisy banyak yang tewas, bahkan Abu Jahal sendiri tewas di tangan pemuda Ansar. Jumlah yang tewas dari pihak musuh sebanyak 70 orang, sedang dari pihak Islam yang gugur sebagai syuhada jumlah 12 orang. Akhirnya pasukan Quraisy pun dipukul mundur, setelah mengetahui banyak pasukan mereka yang tewas, namun kaum muslimin telah berhasil mengejar mereka, dan menangkap 70 orang musuh sebagai tawanan perang. Dampak kemenangan pasukan Islam itu, sedikit banyak sangat memukul psikologis Yahudi dan Badui, sehingga bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin kaum muslimin hanya sepertiga pasukan Quraisy dapat mengalahkan pasukan musuh. Sementara itu Nabi sibuk dengan urusan tawanan perang. Kepada para sahabat beliau berkata, perlakukanlah mereka dengan sebaik-baiknya. Umar bin Khattab mengusulkan agar mereka dibunuh semua, seimbang dengan kekejaman mereka terhadap orang-orang Islam, tetapi Abu Bakar mengusulkan, agar tawanan-tawanan yang kaya diwajibkan menebus dirinya masing-masing, lalu dibebaskan, sedangkan yang miskin dan tidak berbahaya dibebaskan dengan tanpa uang tebusan. Setelah mereka bermusyawarah, Nabi akhirnya memutuskan agar mereka dibebaskan dengan tebusan sesuai dengan kemampuannya atau kemampuan keluarganya. Masing-masing diperkirakan tebusan itu mencapai 400 dirham. Para tawanan yang mempunyai kepandaian menulis, dapat menebus dirinya dengan kepandaiannya itu. Kemudian juga terhadap kelompok ahli syair, yang sering menanggungkan syair untuk melawan Nabi, dihadapkan ke muka mahkamah yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka adalah tawanan perang yang diadili, tapi tetap diperlakukan dengan baik. Bahkan usulan untuk mencabut gigi tawanan agar tidak mampu menghasut umat pun ditolak oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah perlakuan pihak kaum muslimin terhadap tawanan perang, sebagai salah satu cara untuk menyiarkan Islam pada waktu yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku Ibrahim Official, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.